Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Idris dengan NIM C1C021216. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu adalah konsep dasar penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha menemukan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang mengikuti aturan-aturan ilmiah. Walaupun tidak semua ilmu pengetahuan diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris research. Ada ahli yang mengindonesiakan research menjadi research. Kata research berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian, arti yang sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Ada beberapa karakteristik dari penelitian, yaitu ada sistematis, etis dan logis, empiris, reduktif, replicable dan transmittable, punya tujuan dan mencakup kegiatan pengumpulan dan analisa data. Proses penelitian. Proses penelitian mempunyai perbedaan yang mendasar antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada paradigma positivisme yang berlandaskan pada asumsi mengenai objek empiris. Berdasarkan asumsi ini, maka penelitian dapat memilih variabel tertentu dari suatu objek penelitian. Pada penelitian kualitatif bersifat siklus, bukan linear seperti dalam penelitian kuantitatif. Karena sifatnya yang siklus dan tidak linear, maka penelitian dilakukan secara berulang-ulang. Jumlah periode pengulangan akan tergantung pada tingkat kedalaman dan ketelitian yang dikehendaki. Untuk itu, makin lama penelitian akan makin terfokus pada masalah yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Proses penelitian, langkah-langkah metode ilmiah yang terdapat pada metode ilmiah antara lain. Yang pertama, memilih dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, survei terhadap data yang tersedia. Yang ketiga, memformulasikan hipotesa. Yang keempat, membangun kerangka analisa serta alat-alat dalam menguji hipotesa. Yang kelima adalah mengumpulkan data primer. Yang keenam, mengolah, menganalisa, serta membuat interpretasi. Yang ketujuh adalah membuat generalisasi dan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah membuat laporan. Sedangkan pelaksanaannya pun meliputi 6 tahap. Yang pertama ada rumusan masalah. Yang kedua mengumpulkan keterangan. Yang ketiga menyusun hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara. Yang keempat menguji hipotesis dengan melakukan percobaan atau penelitian. Yang kelima adalah mengolah data hasil percobaan dengan menggunakan metode statistik. Dan yang terakhir ada menguji kesimpulan untuk meyakinkan kebenaran hipotesis. Nah, jenis-jenis penelitian. Ada 5 jenis-jenis penelitian. Yang pertama dari segi sifatnya. Ada penelitian dasar, vertikal, dan survei. Dari segi tempat dilaksanakannya ada penelitian pustaka, laboratorium, dan lapangan. Dari segi tujuannya ada penelitian murni dan penelitian terapan. Dari segi pendekatannya ada survei, eksperimen, eksperimen, policy research, action research, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada tingkat eksplanasi. Ada penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, unsur-unsur penelitian. Yang pertama ada metodologi penelitian. Penelitian dapat dilaksanakan setelah jelas masalahnya. Dengan kata lain, langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. Masalah penelitian adalah persoalan yang mengganggu pikiran kita dan menantang kita untuk mencari solusi atau jawaban pemecahnya. Masalah akan lebih terasa manakala dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk kemudian dikaji apa jawabannya dan bagaimana cara memperoleh jawaban tersebut. Masalah penelitian pada hakikatnya tidak berbeda dengan masalah-masalah pada umumnya. Perbedaannya terletak pada hal kelayakan masalah sebagai masalah penelitian. Masalah dalam penelitian harus dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang jelas dan spesifik. Yang kedua ada hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban dugaan sementara terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis banyak memberikan manfaat bagi pelaksanaan penelitian. Manfaat tersebut antara lain dalam hal memverifikasi data, terutama dalam menetapkan instrumen yang digunakan, teknik analisis data, dan menetapkan sampel penelitian. Hipotesis dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang mengandung dua variabel, ada variabel aktif atau variabel atribut, yang diturunkan dari suatu teori, konsep, prinsip pengetahuan ilmiah.
Artinya, hipotesis sebagai jawaban sementara bersumber dari hasanah pengetahuan ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu, sebelum merumuskan hipotesis diawali dengan mengkaji teori-teori atau telahan pustaka dan kerangka pemikiran yang berkenaan dengan variabel-variabel penelitian. Dan yang terakhir ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian menarik kesimpulan yang dilakukan secara objektif. Hasil penelitian ilmiah akan memberikan hasil dan konklusi yang objektif jika tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif peneliti. Hasil penelitian ilmiah mampu untuk diuji ulang dengan hasil yang konsisten dengan waktu, objek, dan situasi yang berbeda. Hasil penelitian harus dijelaskan dengan argumen yang dapat diterima. Ada dua jenis bentuk argumen yang sangat penting dalam penelitian, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi merupakan proses pengambilan kesimpulan sebagai akibat dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis data. Proses pengambilan kesimpulan dengan cara deduksi didasari oleh alasan-alasan yang benar dan valid. Induksi didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan atau pembentukan hipotesis yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti-bukti. Pendekatan induksi sangat berbeda dengan deduksi. Tidak ada hubungan yang kuat antara alasan dan konklusi. Metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapat data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan. Sedangkan metode keilmuan adalah gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran. Dengan cara yang ilmiah, diharapkan data yang akan didapatkan oleh data yang objektif, valid, dan reliable. Objektif berarti semua orang akan memberikan penafsiran yang sama. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan. Dua, menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Tiga, menangkap opportunity atau peluang. Empat, memverifikasi fenomena yang terjadi dengan suatu teori yang telah ada. Dan yang kelima adalah melakukan pengujian terhadap suatu fenomena untuk menemukan suatu teori yang baru. Paradigma penelitian. Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Paradigma mendefinisikan dan membantu menemukan sesuatu yang harus diteliti dan dikaji. Pertanyaan yang harus dimunculkan, cara merumuskan pertanyaan, dan aturan-aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Ada dua jenis paradigma penelitian. Yang pertama, paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma kuantitatif adalah paradigma yang dilandasi oleh filsafat positivisme, di mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan juga metafisik. Paradigma yang satu ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid. Pengetahuan yang dimaksud tersebut yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang sudah kita lalui, di mana pengalaman itu kita rasakan oleh indera kita yang nantinya akan diolah oleh pikiran kita sendiri. Karena berawal dari pengalaman pribadi, maka objek penelitian biasanya tidak jauh dari hubungan dan sebab akibat antara pengalaman yang sudah kita lalui dan fenomena yang ada. Walaupun berasal dari pengalaman yang kita lalui, penelitian tetap saja berdasarkan fakta yang ada. Yang kedua, paradigma penelitian kualitatif. Paradigma kualitatif adalah penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Paradigma tersebut termasuk menganut model humanistik karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena ataupun peristiwa yang akan kita teliti. Selain itu, paradigma kualitatif percaya bahwa manusia yang nantinya menentukan perilaku dirinya sendiri dan juga peristiwa sosial yang terjadi. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.